Oke, selamat sore teman-teman, rekan-rekan kicau semua yang saya hormati dan saya cintai. Jumpa lagi dengan saya Roni dari Jatim Kicau Official. Channel YouTube Jatim Kicau Official ini banyak teman-teman rekan-rekan kicau mania yang menanyakan, kenapa sih kok namanya kok Jatim Kicau, kenapa sih kok logonya itu ada 4 burung dan sebagainya lah, banyak yang via kontak WA, DM dari Facebook. Nah, saya ingin menyampaikan istilahnya introducing dalam jumpa rekan-rekan kicau mania kali ini via YouTube ini. Saya ingin memberikan kenapa sih alasan dipilihnya nama Jatim Kicau Official ini sebagai nama dari channel YouTube saya. Awal mula ada rekan kicau mania yang menanyakan juga, kapan sih mulai bermain burung, kapan sih mulai aktif di perlombaan event-event besar, kapan sih kupas tuntas rawatan, kapan sih harus ada sharing tanya jawab, mungkin podcast dan sebagainya lah. Nah, ini di sini saya akan menjawab untuk pertama kalinya kepada rekan-rekan kicau mania semua. Kita akan bahas satu persatu. Awal dipilihnya nama Jatim Kicau Official. Sebenarnya kalau untuk nama Jatim Kicau, karena saya berasal dari Sumeneb, Pulau Madura di paling ujung. Saya memulai hobi kicau di burung kicau ini ya kurang lebih sampai saat ini kan 27 tahun. Saya mulai dari kelas 5 SD, umur 10 tahun mengikuti hobi dari ayah saya. Ayah saya ini kebetulan adalah penghobi burung ya. Waktu itu sih sembarang burung, dari perkutut. Terus papa mulai mengenalkan saya kepada burung kacer. Nah, di burung kacer itu saya ada ketertarikan. Cuma zaman dulu tuh kan kacer dada hitam nih, identik dengan volume yang wow. Tapi secara materi mungkin sekarang kalah dengan kacer dada putih. Nah, dari situ saya ada ketertarikan. SD kelas 5 itu usia 10 tahun saya dibelikan seekor burung kacer juara. Harganya dulu sih 500.000 ya, tapi prestasinya luar biasa. Dari sana saya merambah lovebird, kenari, kemudian saya merambah di murai batu di tahun 1998. Era dimana saat itu era Roy Akas, Pak Shin Roni, kemudian ada Andi Dong ya. Andi Dong mungkin sudah senior waktu itu, karena kok Andi Dong mungkin mulai dari tahun 80-an, 87 sekian dia mulai. Nah, ada satu nama yang menurut saya menjadi sumber inspirasi sampai saat ini adalah Pak Shin Roni, karena beliau betul-betul totalitas sampai detik ini beliau masih main burung. Nah, kemudian saya mulai bermain burung di 1998. Saya menekuni, ada kenari saya yang namanya Denmas. Itu mungkin kalau saat itu kan lomba jarang-jarang ya, hanya PBI saja. Itu prestasinya kurang lebih 80 kali juara 1. Itu lintas kota, karena dulu belum ada IO lain. Kemudian hampir menginjak tahun 2000 ya, ada Edi Gundul, itu Bapak Edi Gundul mendirikan LKMI, dan itu pencetus lahirnya IO-IO seperti BNR dan lain-lain. Saya ada kesibukan untuk kuliah, bekerja dan lain-lain. Saya mungkin masih melihara burung, cuma hanya itu sebatas hobi, hanya bersihkan, dengarkan di rumah. Tapi itu burung lomba semua, burung bekas gajo saya. Di tahun 2017 saya kembali lagi dengan lovebird. Lovebird waktu itu saya men-take over sidecar lovebird juara namanya Marsha. Itu mungkin sudah banyak prestasinya. 2018 saya mulai menekuni murai lagi. Saya punya gaco andalan namanya Kuntu waktu itu. Itu sempat ya membuat nama saya terangkat. Cuma kan level saya waktu itu bukan pemain nasional, karena saya sibuk dengan pekerjaan saya, jadi saya tidak terlalu banyak untuk fokus di burung. Hanya ada lomba ya kita datang. Tapi
Saya mulai aktif ini 2019, di mana saat itu saya punya banyak men-take over kenari-kenari juara lintas IO di Jawa Timur, Jawa Tengah, saya take over semua. Itu awal mula kebangkitan dari tim saya yang bernama Sarikat SF. Sarikat SF sendiri adalah satu tim single fighter, di mana saya mengambil nama itu dari pekerjaan saya. CV yang saya bentuk di pekerjaan saya di bidang distribusi telekomunikasi, handphone, itu bernama Sarikat. Oleh karena itu saya mengambil nama untuk SF di dunia perburungan ini bernama Sarikat SF. Nah, untuk kemudian saya berpikir ini sudah eranya adalah zaman media sosial dan zaman video mulai banyak digemari. Mungkin YouTube adalah salah satu solusi untuk apresiasi diri, menyalurkan apa yang kita punya sebagai hobi untuk kita share kepada publik. Nah, untuk itu saya berpikiran, oh kenapa tidak kayak saya membuat satu channel YouTube yang akan menjadi wadah para kicomania ini untuk berbagi. Mungkin berbagi momen saat kita lomba, berbagi momen saat kita merawat burung, berbagi momen untuk share tentang tips dan trik di rumah, pola rawatan, atau gimana menciptakan seekor burung menjadi dari nol menjadi juara, atau menciptakan burung yang sudah juara tetap stabil menjadi juara. Nah, itu saya berpikir nama apa ya yang pas untuk channel YouTube ini. Akhirnya saya berpikir, oke, saya berasal dari Jawa Timur, khususnya Pulau Madura. Saya berpikir nama Jatim dulu. Nah, identik dengan kicau, Jatim kicau, berarti kan identik dengan kicau mania. Makanya saya ambil kata kicau. Nah, official itu adalah bahwa channel itu adalah milik saya sendiri yang akan saya terus kembangkan menjadi satu channel YouTube yang menjadi sarana untuk berbagi untuk kicomania semua. Apa yang saya pernah dapatkan ilmu dari semasa kecil, saya merawat burung, berbagai lomba juga sudah saya lalui, akan saya sharingkan semuanya di Jatim Kicau Official ini. Dulu saya orangnya mungkin lebih cenderung introvert ya, tidak terlalu open ke publik. Saya lebih cenderung selesai lomba pulang, tidak mau mengurusi hal yang berbau perburungan lagi, karena itu sangat menyita waktu saya di pekerjaan saya. Tapi saat ini kan antara pekerjaan dan hobi sudah dapat tertata dengan baik. Nah, untuk itu channel YouTube Jatim Kicau Official ini ingin sebagai keinginan saya pribadi, ingin menjadi sarana edukasi, mungkin terus sarana persuasif juga untuk para rekan-rekan kicomania yang mungkin pemula, yang sudah pro, untuk saling berbagi di sini dalam forum tanya jawab atau nanti sekedar membagi pola rawatan. Karena saya rasa dunia perburungan ini masanya sangat-sangat cukup besar. Karena saya lihat di beberapa para YouTuber ya, subscribernya juga luar biasa, yang mengedukasi ada, yang membagikan konten masteran juga ada. Nah, saya mau di Jatim Kicomania ini bukan hanya sebagai sarana untuk membagikan masteran, tapi juga menjadi sarana edukasi yang sangat-sangat nanti mungkin berguna bagi para pemula. Karena saya ingin para pemula ini punya spirit bahwa ini bukan hobi biasa. Kalau ini juga bisa hobi yang menghasilkan. Caranya bagaimana, nanti saya akan kupas sedetail mungkin. Bagaimana seorang kicomania harus memulai, bagaimana seorang kicomania itu mungkin harus memilih bahan burung. Jika mungkin keterbatasan dana untuk membeli seekor gaco, saya akan bagikan tipsnya semaksimal mungkin agar nanti ketika para kicomania ini memilih seekor gaco tidak akan salah. Mungkin kalau namanya burung ya, mungkin akan ada probabilitas 70-30% benar dan salah. Tapi selama ini sejauh saya eksperimen mencoba membeli gaco, peluang salahnya mungkin 30%. Jadi hal itu yang ingin saya bagikan kepada para rekan kicomania semua. Ayo kita di sini bisa kita bangun dunia perburungan ini dengan positif, dengan semangat baru. Kita pasti bisa untuk menjadi juara. Jadi
juara ini kan bukan hanya sekedar kata ambisi, tapi juara ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Ambisi di sini boleh, karena ambisi itu sifatnya bisa positif, bisa negatif. Tapi ambisi yang positif itu sangat-sangat baik untuk kemajuan kita dalam hal apapun. Tidak hanya dalam dunia perburungan, dalam pekerjaan itu ambisi diperlukan. Yang tidak boleh ambisius. Ambisius ini menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Jadi di sini perlu ditekankan, jangan ada kata menyerah. Jika kamu melekuni hobimu, lakukan sebaik mungkin. Pasti akan ada hasil di balik itu. Oke, awal perjumpaan kita di Jatim Kicau secara resmi saya tampil di hadapan kalian semua. Mungkin selama ini kan hanya konten masteran, konten-konten yang tidak jelas ya. Karena banyaknya WA, banyaknya DM Facebook, saya akan berusaha untuk tampil semaksimal mungkin di hadapan kalian semua dengan tidak bermaksud menggurui, hanya ingin berbagi. Karena di dunia perburungan tidak ada yang pintar, tidak ada yang kurang pintar, semua adalah saling belajar untuk memberikan yang terbaik buat para rekan kicomania semua. Karena di sini semua saling belajar, oleh karena itu kita sharing, bukan menggurui ya. Jadi saya berusaha untuk tidak menekankan ego saya sebagai kicomania yang mungkin sudah lama berkecimpung di dunia perburungan, tapi saya ingin menjadi sarana berkat buat kalian semua, ingin membagi apa yang sudah saya punya selama kurang lebih 20 tahun ini, 27 tahun ya di dunia perburungan. Saya akan ingin berbagi untuk kalian semua. Jika memang bisa saya balas telepon dan chat, saya akan usahakan demi kemajuan kicomania semua. Nah, akhir kata saya ingin menyampaikan kepada semua penonton YouTube channel Jatim Kicau Official, jangan lupa like, komen, dan subscribe Jatim Kicau Official. Thank you so much. Mohon maaf jika ada salah kata, tapi ini adalah introducing dari saya, dari channel Jatim Kicau Official. Saya juga mohon maaf lahir batin karena ini dalam bulan Syawal ya, 1 Syawal. Saya mohon maaf lahir batin jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.